Halo teman-teman Pejuang Rupiah, apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu ya. Ini adalah pemandangan burung-burung di toko saya. Jadi suami saya itu gemar sekali memelihara burung. Jadi wajar saja kalau setiap saya bikin video itu banyak suara-suara burung, karena memang di tempat saya itu banyak burung-burung, alias bisa dibilang toko terus banyak burung-burungnya ya. Begitulah kira-kira teman-teman. Dan ini masih pagi-pagi sekali, kita sudah buka toko seperti biasa. Dan saya membuka toko itu jam 6 pagi, paling lambat itu jam setengah 7, karena pagi-pagi itu kita harus mencari rezeki pagi-pagi, mulai dari pagi-pagi, karena takutnya nanti kalau kita terlalu lambat membuka toko itu biasanya rezeki kita dipatok oleh ayam teman-teman ya. Jadi kita harus rajin-rajin begitu. Dan setelah selesai buka toko, lanjut saya melayani pembeli, karena alhamdulillah di sini itu kalau pagi-pagi itu banyak orang yang belanja, karena saya itu cepat sekali buka toko, makanya banyak orang yang datang di sini belanja. Tapi itu semua tergantung dari rezeki ya lagi teman-teman ya. Nah, setelah kita sudah selesai melayani pembeli pagi-pagi, lanjut kita membersihkan. Dan kalian lihat ini meja saya ini sangat berantakan sekali, dan ini hampir setiap hari dibersihkan ya. Begitulah, kalau sudah dibersihkan kotor lagi dan kotor lagi begitu ya. Jadi ini meja tidak pernah bersih. Kalian lihat ini, walaupun kita bersihkan ya tetap ada saja apa yang menghalangi di meja, karena begitulah namanya juga meja ya teman-teman ya. Apalagi ini mejaku meja kasir begitu. Dan kalian lihat saya ini lagi sibuk sekali menyusun barang. Seperti biasa saya itu gemar sekali menyusun barang kalau baru buka. Tidak tahu kenapa kalau pagi-pagi itu kita semangat sekali bekerja ya, mungkin karena baru bangun, habis mandi baru bangun, terus pokoknya masih pikiran itu masih segar. Beda kalau siang-siang itu kita menyusun barang itu terkadang kita malas-malasan ya teman-teman ya. Tidak tahu kenapa, mungkin karena pengaruh panas, jadi maunya emosi terus begitu. Dan lebih bagusnya itu kita menyusun barang pagi-pagi, karena kita masih semangat, belum capek, dan masih stamina itu masih full. Jadi kalau pagi-pagi itu kita menyusun barang itu terasa ringan sekali begitu ya teman-teman ya. Dan ini kita masih menyusun permen-permen. Oh ya, sorry ya teman-teman kalau misalnya suara saya itu masih serak-serak basah, soalnya saya masih flu berat. Padahal obat itu saya sudah habiskan, tapi masih flu. Dan seperti biasa kita pakai masker ya teman-teman ya, supaya tidak banyak kuman-kuman yang nakal yang masuk di hidung kita. Dan kalian dengar suara saya ini cempreng sekali karena pengaruh terlalu seksi, mungkin suara saya begitulah. Dan lanjut kita membersihkan lagi. Jadi setiap pagi itu pasti banyak sekali sampah yang ada di sini ya teman-teman ya. Maklum lah ya, karena di sini tempatnya memang kasir. Jadi kalau malam itu suami saya yang jadi kasir ya teman-teman. Jadi banyak sekali sampah yang dia buang-buang saja di sini. Maklumlah kalau laki-laki yang jadi kasir. Dan kalian lihat ini adalah uang recehan, namanya juga pejuang recehan. Jadi kita itu selalu mengumpulkan recehan-recehan. Jadi saya itu suka sekali mengumpulkan recehan-recehan begini, karena ini mau saya pakai untuk kasih kembali nanti kalau misalnya ada orang belanja. Karena susah sekali kita berjualan kalau tidak ada uang receh begitu ya teman-teman ya. Masa kita mau kasih permen terus sama orang, kan tidak enak begitu. Jadi selalu saya siapkan uang receh begini. Dan kalau uang receh segini itu cepat sekali habis, hanya berapa hari kita habiskan itu uang receh sebanyak itu. Dan kalian lihat ini suami saya sudah bangun juga dari tadi, dan dia membantu saya berjualan. Dan kalian lihat ini barang baru masuk ya teman-teman. Nah, hari ini banyak barang yang masuk, jadi ini saya dibantu oleh suami saya. Karena kalau misalnya banyak barang yang masuk begitu, biasanya suami saya itu dia yang handle di bagian kasir, terus saya menyusun barang. Dan begitulah kira-kira kerjasama antara suami dan istri yang selalu bekerja sama supaya usaha kami itu bisa berjalan dengan baik begitu ya teman-teman. Dan ini dia barang yang masuk tadi. Jadi kita itu pesan masker, walaupun corona sudah tidak ada lagi ya teman-teman ya, tetap kita harus rajin-rajin pakai masker karena banyak sekali debu. Bukan cuma corona yang dipakaikan masker ya teman-teman, debu juga itu harus dihindari begitu. Dan lanjut, apalagi kalau misalnya barang masuk seperti ini, biasanya itu kan banyak debu-debu yang nakal begitu, jadi harus kita pakai masker kalau kita kerja barang begini. Dan kalian lihat ini semua barang yang masuk tadi itu harus
tulisi harganya ya, supaya tidak salah jual, karena biasanya itu kalau kita tidak tulisi langsung harga, biasa itu kita salah-salah jual. Nah, setelah selesai menyusun barang, sebenarnya belum selesai ya teman-teman, masih banyak yang belum saya susun, tapi karena banyak orang yang belanja, makanya suami saya minta tolong untuk dibantu berjualan. Jadi saya itu lagi menuliskan nota kepada customer saya, karena banyak yang penjual yang datang di sini dan mereka itu butuh nota, karena beda harganya kalau misalnya kita jual ecer dengan jual grosir barang ya, beda sekali. Karena yang di grosir itu biasanya yang dibeli sama penjual, karena mereka akan jual kembali begitu ya teman-teman. Dan ini saya lagi menghitung-hitung nota pembeli tadi begitu. Jadi begitulah setiap hari pekerjaan kami berdua bersama dengan suami saya. Dan ini saya lagi menghitung nota barang yang masuk tadi, karena ini barangnya masuk lagi, dan sebelum kita bayar kita harus teliti terlebih dahulu sebelum dibayar ya teman-teman, supaya apa, supaya tidak ada perselisihan antara kampas atau sales dengan kita. Jadi nggak enak kalau misalnya ada komplain di belakang begitu. Dan ini seperti biasa saya menyusun barang, dan memang setiap hari pekerjaan saya itu yaitu menyusun barang, menerima barang yang datang dari kampas begitu, mengorder barang, dan yang pastinya kita selalu menyusun barang setiap hari. Pokoknya kita tidak pernah istirahat ya teman-teman. Begitu namanya cari cuan ya, harus pintar-pintar dan harus rajin, memang harus rajin, nggak boleh malas-malas. Pokoknya intinya kalau mau jualan itu ya nggak boleh malas, nggak boleh banyak santai. Jadi kita harus kerja, dan kerja itu kalau kalian mau tahu pekerjaan itu, kalau kita menjual itu tidak ada habisnya. Jadi tergantung dari kita bagaimana cara kita itu supaya kita bisa happy menjalani penjualan kita begitu. Karena kalau misalnya kita mau istirahat total itu kayaknya tidak bisa, karena selalu ada saja pekerjaan yang datang. Kalau misalnya kita sudah selesai susun barang itu, pasti ada saja lagi barang yang masuk lagi. Jadi begitulah kira-kira teman-teman ya. Jadi kalau kalian mau berjualan ya, kalian harus siap-siap capek. Kalau nggak mau capek nggak usah berjualan begitu ya, karena memang berjualan itu memang harus capek. Dan lanjut lagi kita menyusun barang ya teman-teman. Jadi dalam sehari itu kita bisa menjual rokok banyak, dan kalian lihat ini kesekian kalinya saya menyusun rokok begini, karena tadi pagi waktu baru buka sebenarnya saya sudah menyusun rokok, tapi alhamdulillah banyak lagi yang laku, dan kita bisa menjual rokok banyak dalam sehari. Jadi untungnya sebenarnya itu kalau rokok itu sedikit paling tinggi itu Rp1.000, tapi sama saja karena itu akan dikali banyak, karena banyaknya yang laku dalam sehari. Itu bisa kita sampai jual beberapa slop, bisa sampai 5 sampai 10 slop itu dalam sehari rokok. Jadi sama saja untungnya kecil, tapi dikali banyak itu tetap banyak jadinya teman-teman ya. Jadi begitulah memang kalau menjual barang sembako ya selalu begitu. Untung itu cuma sedikit, tapi itu saja kali banyak. Apalagi kalau yang laku itu cuma snack doang. Wow, itu untungnya sedikit sekali. Dan ini kita menjualan sampai malam, dan ini sudah malam ya teman-teman. Saya lagi merapikan lagi uang. Sebelum tidur saya itu harus merapikan uang, menyusun laporan dulu. Kenapa laporan itu sangat penting? Karena kita tidak bisa tahu berapa pemasukan dan berapa pengeluaran, berapa barang masuk, berapa penjualan kalau misalnya kita tidak bikin pembukuan begitu.